Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk bersama-sama menyimak firman Tuhan kita pada hari ini. Saya berikan tema tabur tuai. Ya. Ini saya ambil dari kitab Obadja, Bapak Ibu Saudara. Dan saya mengajak kita untuk bersama-sama melihat di dalam Obadja pasal 1 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata, sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa. Seperti yang engkau lakukan, demikian akan dilakukan kepadamu. Perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu. Saya ulangi sekali lagi. Obadja pasal 1 ayat yang ke-15. Sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa. Seperti yang engkau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu menurut perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Amin. Tema yang saya sampaikan adalah tabur tuai. Saya kira ini adalah tema utama, saudara, dari kitab Obadja. Kitab ini ayat-ayatnya tidak banyak, Bapak Ibu Saudara. Nanti kalau pulang Bapak Ibu Saudara bisa baca sendiri nats ini. Apa yang saya sampaikan pagi ini merupakan rangkuman singkatan dari apa yang ada di dalam kitab Obadja ini. Obadja sendiri dimungkinkan bukan orang Yahudi, tapi orang dari Edom. Edom itu dan Israel sebetulnya adalah saudara dekat. Nanti kita akan lihat ya. Sebelum kita lebih jauh lagi bicara tentang Obadja ini, kita lihat dulu kasus, saudara ya. Beberapa waktu yang lalu ada seorang YouTuber diduga lakukan penistaan agama di akun YouTube miliknya. Muhammad KC ditangkap ya, saudara. Ini waktu itu tentu menjadi heboh ya, saudara, dan diputuskan dia bersalah dan divonis 10 tahun penjara. Dan ketika itu banyak orang senang, banyak orang bersukacita yang menjadi lawan dari MKC ini. Yang sebetulnya kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, apa yang disampaikan oleh MKC ini adalah hal-hal yang memang sesuai dengan apa yang tertulis sebetulnya. Ya, tapi dia mendapatkan vonis yang begitu sangat tentunya bagi sebagian orang senang, tapi bagi sebagian orang tentu menjadi prihatin. Kemudian Bapak Ibu Saudara, kuasa hukum dari MKC ini mengajukan banding, saudara, dan akhirnya hukuman dari 10 tahun menjadi 6 tahun penjara. Itu keputusan yang terakhir yang kita bisa ikutin. Ya Bapak Ibu Saudara, ini yang didapatkan oleh MKC pada waktu itu. Kita melihat saudara, di satu sisi ini adalah MKC ini tentunya sebetulnya kalau dari sudut pandang saya, dia hanya mengungkapkan apa yang tertulis saja di dalam agamanya sebelumnya. Dan nampaknya banyak orang juga merasakan ketidakadilan, merasakan bahwa MKC ini tertindas, merasakan bahwa MKC ini diperlakukan secara tidak semestinya. Dan banyak orang juga sebetulnya dari pihak saudara kita, agama seberang itu, saudara yang adalah saudara kita, itu tidak setuju juga dengan keputusan pengadilan yang diambil terhadap MKC ini. Ya. Nah, ini tentunya di satu sisi menjadi berita yang sungguh menyedihkan, ya, tapi bagi sebagian orang itu berita yang menyenangkan. Saudara, mungkin di antara kita juga ada yang merasa aku ini juga korban sebetulnya. Sama seperti dia tapi dalam bentuk yang lain. Mungkin di antara kita. Nanti kita akan temukan itu saudara pengalaman
merasa tertindas, itu juga dialami oleh bangsa Israel yang nanti akan diungkapkan oleh Obadya. Nah, siapakah bangsa Edom itu yang dinubuatkan oleh Obadya ini? Hai kamu bangsa Edom, ya, diperkirakan Obadya ini memang adalah berasal dari bangsa Edom. Apa yang sudah kamu lakukan kepada orang Israel, itu sendiri akan menimpa kepadamu. Perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu seperti yang engkau telah lakukan kepada orang Israel. Hai Edom. Saudara, ini pernyataan nubuatan Nabi Obadya kepada bangsa Edom yang telah melakukan hal yang jahat terhadap Israel. Nah, saudara, kita perlu tahu siapakah Edom itu. Saudara, Edom itu posisinya ada di sini. Ya. Dan Israel itu posisinya ada di sini. Saudara perhatikan kerajaan Edom, dan diperkirakan saudara, ibu kota dari Edom itu adalah titik di sini. Ini adalah Petra, di mana pada beberapa waktu lalu Tuhan izinkan saya untuk menginjakkan kaki di tempat di mana pernah menjadi ibu kota dari kerajaan Edom. Nah, siapakah Edom ini? Ya saudara, ini Edom itu kita lihat Abraham, saudara. Siapa Edom itu? Nah, dari Sarah, saudara, Abraham itu sebetulnya punya 3 istri. Ya. Sebetulnya Hagar ini bukan istri, tetapi gundik, ya, yang diberikan oleh Sarah. Ada satu lagi, setelah Sarah meninggal, Abraham itu ambil lagi istri satu lagi. Tapi saya tidak sebutkan di sini ya, karena kita mau lihat sejarah dari Edom sendiri. Ya. Sarah ini, Abraham dengan Sarah punya anak Ishak punya anak Yakub, ya, dan Esau. Nah, dari keturunan ini, kalau Ismail ini ada 12 anak laki-laki nanti di sini ya. Nah, saudara, sebetulnya Yakub, Esau ini saudara kembar ya. Yakub lahirlah bangsa Israel, dan Edom itu dari Esau. Jadi sebetulnya Israel dan Edom ini saudara. Ya. Ini saudara. Nah, saudara lihat coba tadi. Ya, oke. Nah, ini saudara. Kemudian Esau, Edom itu tinggalnya di daerah di sini. Sekarang itu sebagian Israel, sebagian Yordania. Dan ibu kotanya itu diyakini kalau berdasarkan sejarah sekuler saudara, itu kota Petra yang sekarang menjadi situs arkeologi yang terkenal. Memang sangat keren sekali saudara kota Petra ini ya. Saya sendiri menyaksikan keagungan dari Petra ini luar biasa sekali, tapi sekarang hanya puing-puing saudara. Ya. Ini kerajaan Edom, dan di sini Israel. Ini Israel Utara, ini Israel Selatan ya saudara. Ini Edom. Nah, disebutkan saudara bahwa Edom itu adalah sebetulnya saudara dari Israel. Kita perhatikan apa komentar dari Musa tentang Edom ini. Musa berkata kepada bangsa Israel, jangan memandang rendah orang Edom. Karena mereka itu saudara. Itu Musa katakan. Mereka itu saudaramu. Jangan juga memandang rendah orang Mesir. Karena kamu pernah tinggal di negeri mereka. Namun perhatikan Bapak Ibu Saudara. Sebaliknya apa yang dilakukan oleh Edom ini, saudara? Edom ini melakukan apa yang jahat kepada orang Israel.
Yang sebetulnya Israel ini masih saudara dari Edom. Dikatakan di dalam Obadya 1 ayat yang ke-10. Karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, maka celah akan meliputi engkau, dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Perhatikan. Ternyata Edom ini, saudara, walaupun dia saudara, Edom ini telah melakukan kekerasan terhadap Israel, yang adalah saudaranya sendiri. Kekerasan dalam bahasa Ibrani-nya ini kamak, memiliki arti juga kesalahan, berlaku kejam, tidak adil. Saudara, Edom ini, saudara, akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Karena kekerasanmu terhadap saudaramu Yakub. Sebetulnya apa sih yang dilakukan oleh Edom kepada Israel? Saudara, Israel telah menjadi bangsa asing di Mesir selama kurang lebih 430 tahun. Kemudian Tuhan memanggil Musa untuk membawa orang Israel ini keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian, di mana Abraham dulu tinggal. Nah, ketika orang Israel itu setelah 40 tahun keliling-keliling mau nyampai ke tanah Kanaan, saudara, Musa ini minta izin kepada Raja Edom supaya lewat di daerah Edom ini. Yaitu Petra itu tadi. Tapi Raja Edom itu melarang Israel untuk lewat di negerinya. Kita coba lihat bagaimana Musa berusaha untuk mengutus utusannya dari Kades kepada Raja Edom dengan pesan, beginilah perkataan saudaramu Israel. Kami ini kan saudara. Ini loh perkataan saudaramu Israel. Engkau tahu segala kesusahan yang telah menimpa kami selama di Mesir. Kami ini ada di Mesir. Kami ini sekarang mau izin lewat di tanahmu. Ditolak, saudara. Namun, saudara, Musa ini tidak menyerah. Memohon lagi kepada Edom ini. Izinkan kami itu lewat di daerahmu. Kami mohon supaya lewat. Kami mohon kiranya Tuanku sudi mengizinkan kami melalui negeri ini. Kami dan ternak kami tidak akan menyimpang dari jalanan. Dan tidak akan masuk ke ladang-ladang atau kebun-kebun anggur. Kami tidak akan minum air dari sumur-sumur Tuanku. Kami akan berjalan di jalan raya saja sampai kami keluar dari daerah Tuanku. Jalan raya ini jalan raya raja, saudara. Jalan yang merupakan jalan perdagangan. Dan itu lewat di Petra, saudara. Ini jalan perdagangan, saudara. Kami tidak akan minum dari sumur-sumur Tuanmu. Karena pada waktu itu, saudara, memang itu padang gurun ya. Dan di daerah Edom itu ada banyak mata air, saudara, yang mengalir di situ di Petra itu. Kalau saudara baca di arkeologi Petra, saudara, wow, itu sumber air itu bisa mengalir. Di sisi saya pada waktu saya ada di sana itu, kanan kiri saja itu batu yang menjulang tinggi, saudara. Namun di kanan kiri saya itu ada parit yang sekarang sudah tidak ada airnya. Itu air mengalir di situ, saudara. Pada zaman-zaman dahulu. Tapi Edom ini tidak mau kasih izin. Enggak, kami tidak mau kasih. Ya. Ini ayat 19. Lalu berkatalah orang Israel kepadanya, kami akan berjalan melalui jalan raya. Jika kami dan ternak kami minum airmu, maka kami akan membayar uangnya. Asal kami diizinkan lalu berjalan kaki. Hanya itu saja. Saudara, apa yang terjadi? Tidak dikasih izin.
Padahal boleh dikatakan Edom dan Yakub ini, Israel itu sepupuan. Ya saudara. Padahal Alkitab dengan jelas mengajar, kalau kita tahu ada orang lemah, ada orang susah, itu jangan semakin diteken. Sudah kamu tahu dia susah, sudah tahu dia lemah, dia menderita, kamu tahu, kamu bisa dapat keuntungan, kamu semakin tekan dia. Saudara, itu saya kira yang dilakukan oleh Edom terhadap Israel pada waktu itu. Tidak mau memberi pertolongan sama sekali. Kalau kita baca di dalam Yesaya 58 ayat yang ke-7. Bagilah makananmu dengan orang yang lapar. Terimalah orang-orang gelandangan di rumahmu. Berilah pakaian kepada orang telanjang. Jangan menolak saudaramu yang perlu ditolong. Ini yang tidak dilakukan oleh Edom pada waktu itu terhadap saudaranya sendiri. Hati-hati saudara. Kalau kita tahu saudara kita atau orang-orang yang tertindas, orang-orang yang lemah yang ada di sekitar kita. Kita tahu bagaimana kita menolong mereka. Namun kita tutup mata. Perilaku kita itu sama dengan Edom. Hati-hati. Ya. Yang kedua, yang dilakukan oleh Edom itu apa saudara? Terhadap saudaranya sendiri. Yang kedua, Edom itu gembira saudara atas kemalangan Israel ketika Yerusalem ini dijarah oleh Babel. Di dalam Obadya 1 ayat 11, di situ dikatakan, engkau berdiri di kejauhan pada hari musuh mendobrak pintu Yerusalem dan mengalahkan kota itu. Engkau diam saja. Engkau itu diam, itu saudaramu sendiri. Pura-pura kamu tidak tahu. Engkau diam saja waktu mereka mengangkut semua kekayaan Yerusalem dan membagi-baginya di antara mereka. Engkau sama jahatnya dengan musuh. Jadi saudara, Edom itu begitu jahat. Tahu saudaranya ini lemah, kekurangan, kelaparan, butuh air. Saudara, diperlakukan oleh Edom seperti itu. Kemudian musuhnya Babel ini datang menjarah Yerusalem seperti itu. Edom ini hanya melihat dari jauh saja. Oh gitu ya. Oh ya ya. Yang penting aku aman. Ya. Yang penting aku aman. Padahal kamu bisa memberikan bantuan. Kamu bisa kasih air minum. Kamu bisa kasih rotimu. Kamu bisa pakai sebagian dari yang kamu punya untuk menolong mereka. Kamu cuma pura-pura diem. Kalau ada yang ngelihat aja, kamu pura-pura terus nolong. Karena ada yang lihat. Kalau nggak ada yang ngelihat, kamu sembunyi tangan, sembunyi kaki. Kalau ditelepon, oh sinyalnya jelek, nggak bisa. Sana sudah bicara masalah nomor rekening. Oh aku enggak dengar, sorry ya. Nanti dilanjutkan lagi, ditutup. Padahal engkau tahu saudaramu itu ada di dalam kesulitan. Saudaramu ada di dalam kesusahan. Dan kau pakai berbagai macam alasan dari jauh. Engkau diam saja. Itulah Edom, saudara. Obadya 1 ayat 12, di situ dikatakan, tak sepatutnya engkau senang atas nasib sial orang Yehuda. Tidak sepatutnya. Bergembira pada hari saudaramu itu binasa. Tak sepantasnya engkau membual pada waktunya susah. Tidak sepantasnya. Mazmur 137 ayat yang ke-7. Ingatlah ya Tuhan kepada Bani Edom, yang pada hari pemusnahan Yerusalem mengatakan, runtuhkanlah, runtuhkanlah, sampai ke dasarnya. Justru saudara bersukacita, justru merasa senang, syukur gitu ya bahasanya, sampai ke dasarnya.
Padahal saudara, Alkitab itu mengajarkan ketika musuh kita pun ada di dalam kesusahan, kita itu nggak boleh beria-ria, saudara. Kalau hati kita itu sampai beria-ria, kualitas kita itu seperti Edom. Di dalam Amsal 24 ayat 17 sampai 18. Jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan murkanya daripada orang. Kamu nggak boleh, saudara. Justru akhirnya Tuhan itu berbalik kepadamu. Seperti yang terjadi dengan Edom. Akhirnya Tuhan berbalik kepada Edom ini tadi. Kamu tuh jahat ya. Kamu kejam ya kepada saudaramu sendiri ketika ada dalam kesusahan. Kamu berkata runtuhkan sampai ke dasarnya. Akhirnya Tuhan itu berbalik kepada Edom, saudara. Dan tidak heran kemudian Ubadja bernubuat. Ubadja ini orang Edom sendiri, saudara. Sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa. Seperti yang kau lakukan. Demikian akan dilakukan kepadamu perbuatan. Akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Dan yang terjadi, saudara, diulang kembali oleh Yehezkiel dalam nubuat-nubuatnya. Sama seperti kamu senang waktu melihat Israel milikku menjadi sunyi sepi. Gunung-gunung Sair, bahkan seluruh tanah Edom akan menjadi sunyi sepi. Maka semua orang akan tahu bahwa akulah Tuhan. Saudara, apa yang terjadi pada akhirnya? Edom menuai apa yang ditabur. Yaitu hancur, saudara. Menjadi sunyi sepi. Puji Tuhan, saudara. Beberapa waktu lalu, Tuhan izinkan saya untuk menjadi saksi dari sunyi sepi. Saya ada di depan bangunan ini, dan saya melihat saudara ini sudah menjadi puing-puing, tinggal bangunan-bangunan begitu saja. Dan kalau mereka berkata, kami akan kuat, kami akan hebat, itu saya katakan wajar. Karena memang kota itu adalah kota yang keren banget. Dari batu-batu, saudara. Tinggal di antara batu-batu. Kokoh sekali dan menakjubkan, saudara. Namun Tuhan izinkan ya. Mungkin pada waktu itu Edom juga berkata, kami itu memiliki tempat yang amazing. Yang luar biasa, yang ini akan abadi. Mungkin ya. Tapi Tuhan tidak menjadikan tempat itu sebagai tempat yang abadi. Galatia 6 ayat yang ke-7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang kamu tabur, itu juga yang akan kamu tuai. Apabila Edom berkata, di dalam Maleakhi 1 ayat yang ke-4. Kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu. Maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya. Dan orang akan menyebutnya daerah kefasikan. Dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Wow, saudara. Saudara, ini salah satu foto-foto, saya nggak meliput semua. Karena panjang itu bisa sampai berapa hari, saudara. Saya hanya berjalan mungkin kurang lebih 1 kilo. Kalau kita mau keliling Petra itu, saudara, itu kilo-kilo ya. Mungkin sampai berapa kilo itu di petanya. Saya nggak sampai jauh nih, foto-foto. Memang ini beberapa makam
beberapa tempat tinggal, beberapa adalah kuil-kuil, ya saudara, yang dibangun oleh orang-orang suku Nabatean. Kalau saudara baca dalam dunia sekuler, itu dikenal dengan suku Nabatean, bangsa Edom ini. Ya. Dan kita melihat, saudara, sejak zaman Tuhan Yesus setelah Herodes Agung. Herodes ini adalah orang Edom, saudara. Ya. Sejak Herodes abad pertama, entah bagaimana ceritanya, sejarah kerajaan Edom ini berangsur-angsur hilang. Yang seharusnya menjadi bagian dari jalan raya raja, yaitu jalan perdagangan, saudara. Itu kota Petra ini sudah tidak lagi menjadi jalan raya saja. Itu tiba-tiba lenyap dengan waktu, dengan sejarah. Dan kalau kita baca apa yang menyebabkan lenyapnya dan ditinggalkannya kota ini, itu karena terjadi gempa, terjadi banjir, saudara. Kalau memang kadang hujan di daerah gurun, tetapi sekali banjir itu melahap daerah yang begitu sangat keren, saudara. Ya. Dan ini sekarang tinggal puing-puing. Kami akan bangun itu kembali, reruntuhan. Saudara, sekarang kita melihat apa yang dinubuatkan oleh Obadya, oleh Yeskiel, oleh Maleaki, hari ini kita saksikan. Padahal Maleaki itu, Yeskiel, Obadya itu hidup pada zaman jaya-jayanya kota Petra ini, saudara. Tapi mereka itu bisa melihat jauh ke depan. Tuhan itu menginspirasi mereka, memberikan ilham kepada mereka untuk menyatakan diri. 500 tahun setelah Maleaki hidup, kota ini mulai berangsur-angsur, saudara, ditinggalkan. Dan hari ini hanya menjadi puing-puing saja. Ya, ini puji Tuhan, saudara. Ini saya salah satu bagian pada waktu itu ada di situ. Ya, saudara, ini lorong yang luar biasa tinggi, ya. Saya jalan lorong di sini seperti ini, kanan kiri tinggi itu kurang lebih bisa 1 kilo, saudara, saya jalan. Keren. Ini di sebelah ini aliran air, saudara. Tapi udah enggak jadi aliran air lagi, parit ini, tapi kosong. Ya. Israel tidak diizinkan untuk lewat. Dan kemudian, saudara, saya ada di dekat situ itu ada mata air. Dan ini diyakini oleh saudara-saudara Muslim sebagai mata air yang diminum oleh Musa dan bangsa Israel. Ini mereka yakini, mata air yang di Jordan ini. Tapi kalau kita lihat berdasarkan apa yang di dalam Alkitab, mereka nggak masuk, saudara, ke daerah Edom ini. Mereka hanya di perbatasannya saja. Jadi justru ini mata air yang tidak pernah, saya katakan tidak pernah dirasakan oleh Musa dan Israel. Yang tidak diizinkan oleh Edom untuk bisa dirasakan. Tapi saya bisa merasakan, ya. Saya sentuh air itu dingin, saudara, sejuk di situ. Ya, ini Tuhan izinkan saya untuk menjadi saksi mata kehancuran dari Edom. Pada waktu saya jalan di lorong itu, saya tanya kepada pemandu saya. Pemandu saya orang Jordan, dia bisa bahasa Indonesia. Ya, sedikit bahasa Indonesia. Saya tanya, di mana sekarang suku Nabatea itu? Atau dengan kita kenalnya orang Edom. Dia jawab, tidak ada. Berarti, saudara, sudah berbaur dengan suku-suku yang ada di situ. Bangsa Arab, bangsa yang lain yang ada di situ. Di mana suku Nabatea atau Edom? Tidak ada. Ini orang Jordan sendiri, saudara. Nah, sudah berbaur semuanya.
Saudara, sebetulnya apa sih yang terjadi dengan Edom? Dosa apa yang mendasari perilaku jahat dari Edom ini terhadap Israel, saudaranya sendiri? Dosa ini, saudara, yang perlu untuk kita waspadai. Angkuh. Angkuh itu yang mendasari kejahatan dari Edom. Sombong. Ini yang mendasari dari kejahatan Edom. Keangkuhan hatimu telah memperdaya engkau. Ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi. Perhatikan, engkau yang tinggal di liang-liang batu. Keren, saudara. Kalau yang lain tinggal di tenda-tenda, di padang gurun, mereka tinggal di liang-liang batu, saudara. Di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapa yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Ketika saya menyaksikan bangunan itu di sana, saya bisa memahami bangsa Edom. Kalau bangsa Edom bisa berkata, ini kota akan menjadi kota abadi. Ini keren ini tidak mungkin bisa hancur ini tidak mungkin. Jadi angkuh, saudara. Angkuh. Siapa yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Hari ini kita menyaksikan bangsa Edomnya sudah tidak ada. Kota-kota kemegahan, kebanggaannya hanya menjadi situs arkeologi, saudara. Pemazmur menggambarkan bagaimana sih kualitas sebetulnya orang yang angkuh itu. Orang yang congkak. Kita lihat ya saudara, ini kualitas orang congkak itu seperti ini. Berdasarkan Pemazmur pasal 10 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-10. Ini kualitas orang congkak. Karena congkak, orang fasik giat memburu orang yang tertindas. Nah ini ciri-ciri orang congkak. Suka menindas orang yang lemah. Kamu tahu dia lemah, bukannya kamu bantu, tapi kamu tindas. Mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancang. Kalau orang fasik memuji-muji keinginan hatinya dan orang loba mengutuki dan menista Tuhan. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut. Tidak ada Allah. Itulah seluruh pikiran. Orang congkak itu kalau nindes orang, Allah itu tidak akan menuntut. Allah, kalau boleh izinkan saya dengan bahasa saya ya. Allah itu penuh kasih, Allah itu baik, Allah itu memberkati saya. Kalau saya menindas, Allah itu tidak akan menuntut. Nah, bagi orang ateis, Allah itu tidak akan menuntut, Allah itu tidak ada. Bagi orang yang beragama, saya menindas orang lemah, saya menindas orang susah, Allah itu baik kok sama saya. Allah itu penuh kasih kok, tidak mungkin dia jahat sama saya. Saudara hati-hati. Ayat yang kelima. Tindakan-tindakannya selalu berhasil. Memang tampaknya selalu berhasil saudara, karena orang lemah yang ditindas terus. Hukum-hukummu tinggi sekali, jauh dari dia. Ia menganggap remeh semua lawannya. Ia berkata dalam hatinya, aku tak akan goyah. Aku tidak akan ditimpa malapetaka turun-temurun. Mulutnya penuh dengan sumpah serapah, dengan tipu dan penindasan. Lidahnya ada kelaliman dan kejahatan. Jadi identik dengan tipu dan penindasan, saudara. Ia duduk menghadang di gubuk-gubuk. Di tempat yang tersembunyi ia membunuh orang yang tak bersalah. Matanya mengintip orang lemah. Ia mengendap di tempat yang tersembunyi seperti singa di dalam semak-semak. Ia mengendap untuk menangkap orang yang tertindas. Ia menangkap orang yang tertindas itu dengan menariknya ke dalam jaringnya. Ia membungkuk dan meniarap
Lalu orang-orang lemah itu jatuh ke dalam cakarnya yang kuat. Saudara, ini yang dilakukan oleh orang-orang dengan karakteristik angkuh, dengan karakteristik congkak, saudara. Identik dengan tipu daya, identik dengan orang yang lemah. Jadi dia melihat Israel itu lemah. Oh, kamu itu tidak punya tempat, kamu itu di padang gurun. Bukannya justru ditindas. Edom kasih tempat kepada siapa, saudara? Edom itu saya yakin kasih tempat kepada Mesir, kepada Turki sekarang ya. Seandainya negara sekarang itu Turki, Persia, Media, Cina. Itu kaya-kaya dengan barang-barang dagang. Petra itu kasih tempat kepada semua negara-negara yang makmur. Sementara Edom tidak mau kasih tempat kepada negara Israel yang pada waktu itu tidak punya tanah, tidak punya raja, tidak punya pasukan. Apa untungnya aku dapat dari kamu? Justru dimakan, saudara, ditekan Israel ini oleh Edom. Sementara negara-negara yang jaya, Cina, Media, Persia, ya, justru akhirnya kehancuran dari suku Edom ini dihancurkan oleh kerajaan Babel sendiri, saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, setelah kita mendengar cerita ini, kira-kira kita ini lebih identik seperti Israel yang tertindas? Atau dengan lain kata seperti Muhammad KC tadi? Atau kita ini justru seperti Edom yang menjadi penindas? Tahu orang lemah tapi kita tidak mau bantu, tidak mau tolong. Kita ambil untungnya saja. Saudara, apabila kita mendapati diri kita ini seperti Edom, langkah yang harus kita lakukan yang pertama, bertobat. Berhenti jadi angkuh. Keangkuhan, saudara, itu akan mencelakakan masa depan saudara sendiri. Ya. Yang kedua, kita belajar untuk jangan pernah jemu untuk menabur yang baik. Karena kita pasti menuai yang baik pada waktu di masa depan. Jangan pernah jemu, saudara. Israel walaupun diperlakukan secara jahat oleh Edom, Israel tetap berusaha untuk mengikuti. Oke, kalau begitu aku nggak boleh lewat Edom, dia nggak nyerang, saudara. Tapi dia lewat di perbatasan. Menuju tanah kekanaan ini. Lewat di perbatasan Edom. Dia nggak serang Edom. Bisa nggak dia serang Edom? Bisa. Tapi Musa kan sudah berkata, jangan berbuat jahat loh kepada saudaramu Edom. Kamu nggak boleh, itu saudaramu. Padahal Edom sendiri jahat sama Israel. Tapi Musa sudah ngomong, nggak boleh. Kamu harus tetap berbuat baik. Dengan lain kata seperti itu, saudara. Dan itulah yang dilakukan oleh Israel. Galatia 6 ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara, balik lagi ke kisah ini ya. Beberapa orang pada waktu itu merasa ada di atas angin. Dan si KC ini tentunya adalah korban. Ya, saudara. Namun sekali lagi saya percaya, walaupun saudara kita ini harus menghadapi situasi yang tertindas, kesulitan seperti ini. Namun firman Tuhan dengan jelas berkata, keinginan orang-orang yang tertindas itu telah didengar oleh Tuhan. Engkau telah dengar ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka untuk mereka bisa melalui masa-masa yang sulit.
Engkau memasang telingamu bagi mereka untuk memberikan keadilan kepada anak yatim, kepada orang yang terinjak. Supaya tidak ada lagi seorang manusia angkuh, manusia congkak di bumi ini yang berani menakut-nakuti. Orang yang menakut-nakuti itu orang yang angkuh. Saudara, Tuhan membela orang-orang yang tertindas. Tuhan mendengar teriakan mereka minta tolong. Saudara, mungkin engkau merasa bahwa hidupmu tertindas. Mungkin engkau merasa bahwa engkau lemah. Seharusnya engkau ditolong oleh orang-orang yang kuat, oleh orang-orang yang memiliki kemampuan, dan engkau tidak mendapatkan itu. Ingatlah saudara, Tuhan ada di pihakmu. Jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Satu hari engkau akan menuai apa yang engkau tabur. Kalau engkau menabur yang baik, engkau akan menuai yang baik. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk berkat dan kemurahan yang Tuhan berikan kepada kami. Tolonglah kami ya Tuhan. Kami belajar dari kitab Obadya ini. Jika engkau mendapati kami adalah Edom, jamah kami. Jamah kami ya Tuhan. Supaya kami ini bertobat. Kami mau menolong orang-orang yang kesusahan, orang-orang yang lemah yang ada di sekitar kami. Jika engkau mendapati kami adalah orang yang tertindas, Tuhan, kami bersyukur bahwa engkau berpihak kepada kami. Bahwa engkau mendengar setiap teriakan minta tolong kami. Tuhan, engkau mengasihi kami. Dan kami tolong kami untuk kami setia menabur yang baik. Karena kami tahu satu hari kami akan menuai yang baik yang daripada. Seperti kami melihat bangsa Israel hari ini tetap Tuhan jagai dan lindungi dan tetap berjaya secara luar biasa. Tuhan, Engkau menjaga Israel, Engkau juga menjaga kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Tuhan berkati setiap hamba-hamba-Mu. Dan biarkan iman mereka bertumbuh di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.